Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube saya. Aneh gak sih? Hai, welcome back to my YouTube channel. Bagus mana? Well, that scratching is making me itch. Ya, oke teman-teman. Sebelum aku melanjutkan sesuai dengan judul, perkenalkan nama aku Reza. Aku sekarang tinggal di Yogyakarta dan alhamdulillah sekarang aku udah stay di Yogyakarta. Oke, melanjutkan sesuai dengan judul yaitu dari waiter dan cuci piring, dan sekarang alhamdulillah udah punya usaha tour travel dan event organizer. That's right. Betul sekali teman-teman, itu adalah di sini aku mau cerita ringan ya, cerita santai sama teman-teman semua dan berbagi, semoga bisa menjadi informasi dan bisa motivasi ya buat teman-teman semuanya yang kalau kita punya mimpi, kita harus menjalankan mimpi itu. Lanjut ya, apa namanya? Jadi dulu aku waktu kuliah, aku kerja di Pyramid Resto jadi waiter dan cuci piring. Ya nggak hanya cuci piring aja sih, jadi di sana itu banyak pekerjaannya. Aku angkat-angkat meja, angkat-angkat kursi gitu untuk layout event seperti itu. Dan waktu dulu itu aku dalam hati kayak gini, wah enak ya bisa punya bisa ngerjain event kayak gitu di acara kayak gitu. Punya dulu banget udah punya pikiran-pikiran seperti itu. Jadi dulu kerjaannya ya melayani tamu, terus apa namanya, habis itu kalau pas pekerjaannya full, nyuci piringnya juga, terus untuk layout acaranya, angkat-angkat dan meja, kursi seperti itu. Dulu gajiku itu 350 sampai 400 ribu per bulan. Per bulan. Jadi kalau udah sama dikasih tips, dikasih apa gitu, bisalah sampai 500 ribu. Udah singkat cerita, aku cukup lama dulu kerja di situ di Piramid. Ada Mbak Dwi, halo Mbak Dwi, kangen banget ya. Dulu ada temen namanya Mbak Dwi, udah kayak mbakku sendiri sekarang. Terus ada Ipung, ada Rulan, terus ada banyak dulu teman-teman yang ada di sana. Semoga mereka sehat-sehat selalu ya. Kalau yang masih keep kontak sama Mbak Dwi. Nah terus setelah 3 tahun aku kerja di sana, terus aku lulus kuliah. Nah pas lulus kuliah itu aku ke Jakarta, dan kebetulan kakakku dulu udah di Jakarta, dan aku mencoba rencananya pengen cari kerja di Jakarta tapi nggak dapat kerjaan di Jakarta. Nah terus aku balik lagi ke Jogja. Aku masih inget banget ya dulu naik kereta api yang ekonomi dari Jakarta menuju ke Jogja karena ada panggilan kerja di salah satu bank di Jogja dan nggak keterima. Setelah itu aku ngelamar-lamar lagi, terus aku keterima kerja di farmasi, perusahaan di farmasi, dan alhamdulillah aku ketemu dan bisa usaha farmasi di sana. Ada Mbak Dwi, ada Mbak Maria, ada Pak Setio waktu itu, terus ada Mbak Tita, halo Mbak Tita, dan banyak teman-teman yang ada di dulu farmasi PT Sunti Sepuri namanya. Nah berjalannya waktu aku apa namanya dibantu sama Mas Nimo, aku kenal dengan Mas Dikan. Nah dari Mas Dikan itulah aku ketemu dengan Golden Group, The Golden Family, yaitu ketemu sama Mbak Ima, Pak Iwan, Pak Wawan. Nah itulah mulai dari situlah aku mulai belajar dari usaha pekerjaan tour travel dan event-event itu seperti apa kayak gitu. Nah akhirnya ketemulah di situ, ketemu sama Mbak Winda, ketemu sama Bude Anam, Pak Ci, Mbak Farha, terus Mbak Mari, Mbak Sri, Mbak Putri, Kak Putri. Nah terus apa namanya, dari situ aku mulai belajar kayak gitu usaha-usaha tour travel. Tapi sebelum ketemu sama Golden Group ini, aku dulu pernah ke Singapura duluan. Nah waktu aku di Singapura itu aku pernah bermimpi seperti ini, suatu saat nanti aku akan sering ke Singapura, dan alhamdulillah sekarang aku sering ke Singapura gitu karena di sana ada kerjaan kan, ada event, tour dan segala macamnya di Singapura. Nah singkat cerita, udah tuh aku magang dan apa namanya kayak belajar cukup lama gitu, 1,5 sampai 2 tahun aku di Piramid, di Golden.
akhirnya aku memutuskan untuk memberanikan diri ngomong sama Mbak Ima, boleh nggak ya aku punya brand sendiri gitu. Dan akhirnya sampai sekarang aku punya brand namanya Panen Golden Travelindo kayak gitu. So aku di sini mau ngucapin terima kasih buat Mas Mimo. Halo Mas Mimo. Ada Mas Dikan, terus thank you buat Golden Group, ada Mbak Ima, Bude Anam, Pak Iwan, Pak Wawan yang sudah membantu aku, memberi fasilitas dan memberi kesempatan, karena kita itu nggak tahu ya kita ditolong sama siapa gitu, makanya selalu berbuat baik sama orang karena kita nggak akan tahu siapa yang akan menolong kita, yang akan sampai kita bisa berubah kayak gitu. Jadi kita punya cita-cita dan insya Allah kalau kita berusaha keras bisa cita-cita itu tercapai kayak gitu. Terus ketemu sama Pak Ci, Bu Diana, Mbak Farha, Kak Putri dan teman-teman yang lainnya. Terus aku pasti ngucapin terima kasih banyak sama Piramid Resto. Thank you Mbak Dwi, terus ketemu Mbak Ani. Mbak Ani itu penyanyi yang dulu di sana dan udah kayak kakakku sendiri, dan sampai sekarang aku masih disupport sama Mbak Ani kalau aku ada event untuk nyanyi-nyanyi di sana. Dan dulu aku di sana sebagai waiter dan sekarang aku udah bisa bikin event ya. Thank you Mbak Ani. Nah, terus alhamdulillahnya pas punya panen Golden Travelindo ini, alhamdulillah aku ketemu dengan teman-teman baru, dengan tim keluarga di Panen Family. Ada dulu pertama kali banget aku masih ingat itu Mas Juska. Aku dulu kerja bareng sama Mas Juska. Ada Alfi Syarin, halo Alfi. Tole, ada Om Bambang, terus kesini ketemu sama Oki. Thank you Oki udah memperkenalkan teman-teman semuanya. Aden, ada Aza, ada Wawan, Tole. Terus yang terbaru sekarang ada si Wahyu. Terus teman-teman support yang lainnya ada Ari, Mas Eco Bobo, terus ada Muhtar, ada Aza, ada Apoy, Ubed, terus ada Dwi. Terus ya teman-teman semuanya nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Mereka adalah support system dan Panen Family yang sampai sekarang kita kerja bareng. Mereka support, saling membantu satu dengan yang lainnya. Thank you semuanya. Wah, kalian luar biasa. Tanpa kalian aku nggak bisa seperti ini. Terus apa lagi ya? Aku rasa udah sih ya. Nanti akan aku sambung ke episode-episode selanjutnya. Takutnya nanti durasinya terlalu panjang di sini. Pokoknya intinya di sini aku mau kasih semangat dan motivasi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah atau sudah selesai kuliah atau yang mau cari usaha kerjaan. Pokoknya kita jangan patah semangat. Kita harus punya impian, mimpi itu harus dijadikan menjadi kenyataan. Aku dulu hanya bermimpi pengen naik pesawat terbang. Beneran, aku dulu tuh pengen naik pesawat terbang dan alhamdulillah sekarang tuh aku sering bisnis trip ya. Aku ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali, ke Lombok gitu, dan itu naik pesawat terbang dan alhamdulillah itu cita-cita aku bisa tercapai gitu, naik pesawat terbang dulu itu. Dan pastinya teman-teman jangan lupa jangan merasa kalau kalian saat ini udah sukses atau udah berhasil gitu. Aku sendiri juga kalau dikatakan banyak teman-teman yang pada bilang, wah Reja sekarang lu udah sukses ya, udah happy, udah bisa ini, beli itu, kayak gitu-gitu. Tapi aku selalu bilang gitu sama teman-teman, sama klien, sama relasi, sama saudara-saudara, aku belum sukses, tapi aku selalu belajar. Jadi bagaimanapun pokoknya dibilang sukses, dialhamdulillahin, amin. Tapi kalian jangan bilang kalau kalian tuh udah sukses, karena Allah itu nggak suka orang yang sombong, orang yang udah sok bilang sukses kayak gitu. Tapi kalian selalu, aku pribadi, aku selalu bilang kalau aku masih belajar gitu. Karena setiap belajar itu
akan ada hal-hal baru lagi, ilmu baru lagi, relasi baru lagi, klien baru, teman-teman baru, untuk kita bisa saling support dan mengerjakan sebuah pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama, kayak gitu. Dan pastinya aku thank you banget, alhamdulillah juga, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala udah dikasih kesempatan jalan di dunia event dan tour travel ini sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat teman-teman aku semuanya yang udah support aku sampai sekarang. Dan ya terima kasih sama keluarga aku juga pastinya, nyokap, bokap, Umi, almarhumah Ayah, terima kasih kakakku semuanya ya, semua saudara-saudaraku yang sudah support aku. Oke, itu aja teman-teman. Berbagi cerita dan berbagi pengalaman dari aku. Pokoknya intinya dream, believe, and make it happen. Wah, kayak ini ya motonya Agnes Mo ya. Pokoknya kalian punya cita-cita harus direalisasikan. Oke, gitu pokoknya. Belajar terus, berusaha dan berdoa. Oke, dari saya cukupkan sekian. Nanti akan kita sambung di episode-episode selanjutnya. Dari saya Reza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.